Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan diberikan kesehatan. Apalagi di masa COVID seperti ini, kalian harus selalu jaga kesehatan, selalu cuci tangan yang bersih, pakai masker, dan jangan pegang-pegang sembarangan ketika kalian di luar rumah. Nah, untuk pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberi kemudahan dalam belajar, selalu diberi kelancaran dalam memahami materi, dan lain sebagainya. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kemarin Ibu sudah memberikan tugas agar kalian belajar mandiri terlebih dahulu tentang materi inflasi. Nah, apakah kalian sudah memahaminya? Ibu harap sudah. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang inflasi. Nah, untuk materi selanjutnya ada juga kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, tapi itu akan Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang inflasi. Baiklah, lanjut saja. Untuk pertemuan kali ini, Ibu mengambil dari kompetensi dasar 3.3, yaitu menganalisis inflasi, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal, dan 4.3, yaitu menyajikan hasil analisis inflasi, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajarannya yaitu siswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan ulang tentang inflasi. Nah, di dalamnya ada pengertian inflasi, penyebab terjadinya inflasi, jenis-jenis inflasi, dan dampak inflasi, dan yang terakhir adalah cara mengatasi inflasi. Nah, lanjut saja kita masuk pada pengertian inflasi. Pasti kalian kan sudah pernah dengar di berita ataupun di televisi atau apapun itu tentang kalimat atau kata inflasi. Nah, apalagi sekarang di masa COVID-19 ini, kemarin terjadi inflasi dan itu sudah ada banyak sekali berita-berita yang mengangkat tentang inflasi. Nah, apa itu inflasi? Inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan harga-harga barang atau jasa secara umum dan terus-menerus. Dengan demikian, ketika hanya ada satu atau dua barang saja yang mengalami peningkatan harga, semisal cabai yang naik luar biasa harganya, atau bawang atau apapun itu, hal ini tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali jika kenaikan ini berdampak meluas pada kenaikan harga-harga barang atau jasa lainnya, seperti BBM semua rata-rata naik. Nah, itu dinamakan inflasi atau apapun. Jadi inflasi adalah ketika suatu penawaran tinggi tapi permintaan rendah, seperti itu. Nah, selain inflasi, ada juga yang namanya deflasi. Nah, deflasi ini kebalikan dari inflasi. Jika inflasi diartikan sebagai kondisi di mana terjadi peningkatan harga, maka deflasi dapat diartikan sebagai kondisi di mana terjadinya penurunan harga secara menyeluruh atau secara umum. Nah, inflasi ini juga tidak terjadi hanya di Indonesia, tapi di negara-negara maju atau negara-negara berkembang pun mereka akan mengalami yang namanya inflasi. Selanjutnya yaitu teori tentang inflasi. Nah, untuk teori inflasi ini ada 3. Inflasi kerap terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya peringatan apapun. Nah,
Tidak heran jika fenomena ini sering membuat khalayak publik kebingungan dan ingin mengetahui apa penyebabnya. Untuk itu ada 3 teori tentang inflasi yang digunakan, yaitu teori kualitas. Nah, seperti pengertian inflasi sebelumnya, yaitu jika semakin banyak uang yang beredar, maka harga-harga akan semakin naik. Nah, maksudnya apa? Nah, contohnya adalah ketika semisal Indonesia mencetak uang lebih dari apa yang dikuotakan di Bank Indonesia, itu akan menyebabkan inflasi juga, karena beredarnya uang itu maka akan mempengaruhi harga-harga yang akan semakin naik. Maka semakin banyak uang yang beredar, maka harga-harga akan semakin naik. Nah, ini untuk teori kualitas. Nah, selanjutnya yaitu teori Keynes. Nah, menurut teori Keynes, inflasi bisa terjadi ketika suatu golongan atau masyarakat ingin hidup berlebihan tidak sesuai dengan kemampuan ekonominya. Nah, seperti membeli barang atau jasa secara berlebihan. Sesuai hukum ekonomi, semakin banyak permintaan sedangkan penawaran tetap, maka harga-harga akan naik. Nah, itu untuk teori Keynes. Selanjutnya ada teori struktural. Nah, pada teori ini, inflasi juga dapat terjadi ketika produsen tidak bisa mengantisipasi dengan cepat terjadinya kenaikan permintaan akibat pertambahan penduduk. Jadi apabila penduduk bertambah semakin banyak, tapi ternyata permintaan untuk penduduk itu malah semakin rendah. Nah, itu akan terjadinya inflasi juga. Nah, sekarang kita masuk pada jenis-jenis inflasi. Nah, untuk jenis inflasi ini ada 3. Yang pertama adalah jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama yaitu ada jenis inflasi ringan, yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian di suatu negara. Nah, terjadi karena harga barang atau jasa secara umum itu menjadi naik. Nah, untuk inflasi ringan ini di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Selanjutnya ada inflasi sedang. Nah, inflasi sedang ini dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, namun belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Nah, inflasi ini berada di kisaran 10% sampai 30% per tahun. Nah, selanjutnya yaitu ada inflasi berat. Untuk inflasi berat ini mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Pada kondisi ini, umumnya masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak mau menabung karena bunganya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi. Jadi, inflasi ini juga berada di kisaran 30% sampai 100% per tahun. Dan yang terakhir adalah inflasi sangat berat atau hyperinflation, yaitu inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan. Nah, untuk mengendalikannya bisa dilakukan menggunakan kebijakan moneter atau juga kebijakan fiskal. Inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun. Nah, untuk contohnya sekarang karena adanya wabah COVID-19, pada 3 bulan awal ketika kita mulai work from home atau melakukan aktivitas di rumah, pemerintah sangat kesulitan dalam menstabilkan perekonomian di Indonesia karena wabah virus corona ini. Karena mereka berjualan tidak bisa keluar atau apapun itu, seperti kasusnya banyak
para pegawai-pegawai yang di PHK karena memang suatu perusahaan itu juga menurun seperti itu. Selanjutnya yaitu jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Nah, di sini ada 3. Yang pertama adalah demandful inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena permintaan akan barang atau jasa lebih tinggi dari yang biasa dipenuhi oleh produsen. Yang kedua adalah cost push inflation. Nah, untuk cost push inflation ini inflasi yang terjadi karena terjadi kenaikan biaya produksi sehingga harga penawaran menjadi naik. Dan yang ketiga adalah bottleneck inflation, yaitu inflasi campuran yang disebabkan oleh faktor penawaran atau faktor permintaan. Yang jenis terakhir untuk inflasi adalah jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Di sini ada 2, yaitu domestic inflation yang terjadi atau bersumber dari dalam negeri. Untuk inflasi ini terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Seperti tadi yang sudah Ibu contohkan, bahwa apabila suatu uang itu berkembang dicetak lebih banyak daripada kuotanya, maka akan mengakibatkan harga-harga juga naik dan akan terjadinya inflasi. Dan yang kedua adalah import inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri. Nah, untuk inflasi ini terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas. Nah, di mana ada kenaikan harga di luar negerinya. Contohnya, Indonesia melakukan impor barang modal dari negara lain. Nah, ternyata harga barang-barang modal di negara tersebut sedang naik. Nah, kenaikan harga tersebut berdampak bagi Indonesia sehingga mengakibatkan inflasi yang disebut import inflation. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya inflasi. Secara umum, penyebab inflasi adalah karena terjadinya kenaikan permintaan dan biaya produksi. Secara rincinya adalah sebagai berikut nih. Pertama yaitu meningkatnya permintaan atau yang disebut demand full inflation. Nah, yang kedua adalah meningkatkan biaya produksi atau cost push inflation. Dan yang ketiga adalah tingginya peredaran uang di suatu negara. Nah, itu kan sudah Ibu jelaskan tadi pada jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Jadi lanjut saja. Selanjutnya yaitu dampak inflasi. Untuk dampak inflasi ini ada 4. Yang pertama adalah dampak inflasi terhadap pendapatannya. Nah, untuk inflasi dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap pendapatan masyarakat. Pada kondisi tertentu, misalnya inflasi lunak, justru akan mendorong para pengusaha untuk memperluas atau memproduksi sehingga meningkatkan perekonomian. Nah, namun inflasi akan berdampak buruk bagi mereka yang berpenghasilan tetap karena nilai uangnya tetap, sedangkan harga barang atau jasa naik. Nah, itu yang berakibat buruk karena inflasi. Selanjutnya ada dampak inflasi terhadap minat menabung. Nah, untuk minat menabung ini seperti yang telah disebutkan pada pengertian inflasi di atas, pada kondisi inflasi minat menabung sebagian besar orang akan berkurang. Alasannya karena pendapatan dari bunga tabungan jauh lebih kecil. Nah, ini biasanya untuk tabungan di bank-bank atau sejenisnya. Selanjutnya yaitu dampak inflasi terhadap ekspor. Nah, untuk kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi. Nah, karena biaya ekspor akan lebih mahal. Selain itu, daya saing barang ekspor juga mengalami penurunan yang pada akhirnya pendapatan dari devisa pun akan berkurang. Nah, itu dampak inflasi terhadap ekspor.
Selanjutnya yaitu ada dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. Nah, untuk dampak ini adalah kondisi inflasi akan mengakibatkan perhitungan pendapatan harga pokok menjadi sulit. Kenapa sulit? Karena bisa menjadi terlalu kecil atau terlalu besar. Nah, presentase inflasi yang terjadi di masa depan seringkali tidak dapat diprediksi dengan akurat. Jadi kita tidak dapat memprediksi, wah tahun depan akan inflasi seperti ini, wah bulan depan akan terjadi inflasi. Nah, itu tidak akan bisa terjadi dipresentasikan secara akurat karena inflasi akan mengikuti keadaan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu cara mengatasi inflasi. Nah, karena terjadinya secara alamiah, inflasi bukanlah fenomena ekonomi yang dapat dihindari, hanya dapat diatasi. Nah, untuk melakukan hal ini perlu penanggulangan yang serius dalam pengerjaannya. Cara-cara yang dapat diambil adalah dengan memberikan kebijakan-kebijakan tertentu. Nah, kebijakan yang bisa diambil yaitu adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, untuk kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini akan Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya. Berikut adalah materi di pertemuan sekarang. Jadi, apabila kalian belum paham atau belum mengerti, kalian bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar atau juga bisa menanyakan langsung pada Ibu melalui WhatsApp pribadi atau juga WhatsApp grup yang sudah disediakan untuk kelas kalian masing-masing. Nah, untuk presensi pertemuan kali ini, kalian cukup tuliskan di kolom komentar yaitu nama, kelas, nomor absen, dan kesimpulan dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi di kolom komentar. Seperti itu menjadi presensi untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya kalian juga bisa menanyakan ketika menulis presensi, diberikan pertanyaan apabila kalian belum jelas. Nah, itu untuk pertemuan kali ini. Jadi kesimpulannya untuk pertemuan kali ini adalah tadi kalian sudah paham tentang pengertian inflasi, teori inflasi, ada 3 teori inflasi yaitu teori kualitas, teori struktural, dan yang terakhir adalah teori Keynes. Dan selanjutnya yaitu kalian bisa tahu dan sudah memahami tentang jenis-jenis inflasi. Nah, untuk jenis inflasi ini tadi sudah ada 3 berdasarkan sumbernya, berdasarkan penyebabnya, dan berdasarkan tingkat keparahannya. Selanjutnya yaitu ada dampak inflasi dan cara mengatasi inflasi. Nah, untuk cara mengatasi inflasi, Ibu akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. So, see you next time. Cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau Ibu terlalu cepat dalam menjelaskan. Ibu sangat pemohon maaf. Jadi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.